Baik, selamat datang kembali di channel saya. Pada video sebelumnya kita telah melihat bagaimana apa itu kompresi lossless dan termasuk salah satu metodenya yaitu metode RLE, yaitu Run Length Encoding. Nah, pada video kali ini saya akan share lagi salah satu teknik dalam metode kompresi lossless yang bernama Huffman Encoding. Baik, kita mulai saja video kali ini. Jadi kita lihat dulu seperti apa sih Huffman Encoding itu. Jadi Huffman Encoding salah satu teknik kompresi lossless. Jadi dia pada dasarnya kita akan membentuk suatu pohon namanya pohon Huffman. Jadi nantinya kita akan membentuk suatu pohon yang isinya adalah nilai pengganti pixel-pixel ini. Dengan yang diharapkan nantinya kita akan hitung frekuensi tiap pixel, dan pixel yang paling sering muncul dia akan direpresentasikan dengan nilai dengan jumlah bit paling kecil seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya jarang muncul dia representasi bitnya akan lebih panjang, tapi nanti pada hasil akhirnya karena yang pixel paling sering muncul direpresentasikan dengan bit yang lebih kecil, pada akhirnya akan terjadi penyusutan ukuran file seperti itu. Baik, kita mulai. Kita lihat contohnya. Jadi misalnya kita punya citra grayscale 5x5 pixel dengan representasi nilai pixel seperti ini. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita hitung dulu frekuensi tiap warna, terus urutkan dari frekuensi terkecil ke terbesar. Jadi kita hitung misalnya yang nilai 123 5 kali, 245 4 kali, yang nilai 10 3 kali, dan seterusnya. Kemudian kita urutkan. Nah, kemudian langkah kedua kita buat pohon Huffman-nya. Jadi aturannya itu kita mulai dari dua warna dengan frekuensi terkecil. Jadi pada contoh ini kita dapatkan warna yang memiliki frekuensi terkecil adalah nilai 100 dan nilai 10. Masing-masing frekuensinya adalah 2 dan 3. Nah, kemudian dengan warna yang memiliki frekuensi lebih kecil letakkan di sebelah kiri. Terus kemudian gabungkan dalam satu node yang akan menjadi induknya, yang isinya adalah yang nilainya adalah jumlah dari frekuensi dari kedua warna, sehingga kita dapatkan pohon Huffman kita seperti ini. Oke, jadi warna nilai 100 kiri, nilai 10 di kanan karena frekuensi lebih besar, disatukan dengan penjumlahan frekuensinya, 2 tambah 3 adalah 5. Kemudian langkah ketiga, masukkan node baru ke dalam tabel frekuensi dengan tetap memastikan tabel terurut mulai dari frekuensi terkecil dari terkecil. Nah, jadi maksudnya kita masukkan node yang baru ini, node 5. Jadi sini kita masukkan, kalau kita masukkan ke tabel frekuensi, jadi nanti yang sudah dibentuk menjadi pohon frekuensi, warna yang terpilih kita hilangkan dari tabel, tapi kita ganti dengan node barunya. Nah, karena node barunya ini memiliki nilai 5, maka kita letakkan di baris kedua seperti itu. Nah, rupanya kita lihat dari tabelnya ini, yang terkecil sekarang adalah warna 245 dan node pertama yang kita hasilkan itu. Nah, maka langkah keempatnya kita buat lagi kembali pohon Huffman sesuai langkah 2 dan 3. Berarti kan kita ambil yang nilai terkecilnya, warna dengan nilai terkecil atau node dengan nilai terkecil, yang lebih kecil letakkan di sebelah kiri. Nah, makanya ini adalah node kita yang sebelumnya, yang 5 dipasangkan dengan 245. Coba karena 245 lebih kecil, kita letakkan di kiri. Node 1 tadi kita namakan itu yang isinya 100 dan 10 kita letakkan di kanan. Kita satukan lagi menjadi node baru yang isinya adalah 4 ditambah 5 9. Kemudian kita masukkan lagi ke tabel frekuensinya. Nah, rupanya node baru ini kalau diletakkan dalam tabel frekuensi dia memiliki frekuensi terbesar sehingga kita letakkan paling akhir. Nah, rupanya kita akan mendapatkan pohon yang baru karena node 2 ini kan tidak ikut, yang terdiri dari warna 1 2 3 dengan 55. Maka kita dapatkan node yang baru di sini, tapi kan ini ada pohon yang sebelumnya, jadi kita bisa tuliskan saja. Oke. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke dalam tabel. Berarti kan ini yang kita masukkan ke dalam tabel dengan jumlah frekuensi 10, berarti kita letakkan paling bawah. Nah, kemudian rupanya dua terendah adalah warna 234 dan node 2 yang isinya adalah warna 100, 10 dan 245.
110 dan 245 seperti itu. Nah, sehingga kalau kita satukan, berarti di sini ada 234 dan 29 tadi. 234 lebih kecil kita letakkan di kiri, dan jumlah frekuensi ada 15. Masukkan ke dalam tabel, tinggal tabel frekuensi tinggal memiliki 2 node. Berarti kita gabungkan sesuai prinsip, yang lebih kecil di kiri. Makanya yang tadi node 3, inilah node 4 yang paling baru. Dan induknya adalah bernilai 25. Jadi di sini pasti induk paling atasnya akan memiliki nilai, itu nilai semua piksel pada citra. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh paling tidak langkah kita ini kemungkinan sudah benar karena tidak tertinggal frekuensinya. Nah, kemudian pada langkah kelima, jadi kita telusuri dari atas ke bawah. Nah, telusuri step node dan berikan nilai dengan ketentuan berikut. Berikan nilai 1 jika ke kanan, terus angka 0 jika ke kiri. Jadi contoh untuk node warna 245, jadi kita mau berikan 245 ini apa sih pengganti nilainya? Tadi kan saya bilang kita buat submentri untuk mencari nilai penggantinya. Berarti kan untuk mendapatkan 245 ini, kalau dari atas kita jalan ke kanan, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri. Berarti 1, 1, 0 gitu kan. Berarti kalau misalnya untuk nilai 100 kan kanan, 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 kiri. 1, 1, 1, 0. Nilai 123 misalnya kiri, kanan, berarti 0, 1 seperti itu. Nah, kemudian kita konversi nilai citra sesuai nilai von Neumann. Maka kita akan dapatkan nilai seperti ini. Dan biasanya nanti kalau dalam kodenya kita akan tulis dia dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi nanti nilainya misalnya untuk citra yang sebelumnya yang saya tadi 123, 123 dan seterusnya ini kita ganti menjadi, berarti nanti nilainya 01, 01, 01, 01 dan seterusnya, dan terakhir ini 10 seperti itu. Nah, nanti untuk dekompresinya tinggal telusuri saja satu-satu. Jadi misalnya di sini kan bisa ada string bernilai ini. Jadi kalau kita ikuti 0, berarti kan 0, 1. Nah, kalau dia sudah mentok, berarti itulah warnanya seperti itu. Ya kalau misalnya kita dapatkan, oh ya 1, 1, 1, 1. Ini kan nanti 1, 1, 1, 1. Berarti dia akan mentok. Jadi untuk dekompresinya, kalau dia sudah tidak mempunyai anak lagi, berarti itulah warna yang dipakai seperti itu. Baik, seperti itu teorinya. Mari kita lihat di bentuk kodenya seperti apa gitu, contoh kode Python-nya. Jadi di sini ini kode Python saya. Jadi mungkin untuk video kali ini saya akan lebih membahas ke dalam implementasi kodenya saja karena dia sedikit lebih rumit. Jadi saya tidak akan membahas untuk bagian GUI-nya. Jadi mungkin bisa dilihat saja, nanti saya tampilkan secara singkat saja. Jadi kita lihat di sini di fungsi yang saya pakai. Jadi di sini saya akan memakai heap. Jadi heap ini dia bentuk tree juga, tapi tree-nya dia bukan Huffman tree biasa seperti itu. Jadi memang untuk pemahaman Huffman tree harus mengerti dulu tentang tree dalam struktur data seperti itu. Nah, kemudian kita pakai object collection. Kita ingin pakai metode counternya. Oke, jadi di sini saya yang untuk membuat Huffman tree-nya saya pakai di pakai objek Huffman node. Saya buat node-nya, kemudian ada fungsi untuk membuat tree-nya, kemudian di sini fungsi untuk mengubah yang dari, jadi setelah ada tree, gimana kita mengubah tree-nya tadi menjadi untuk memberikan nilainya untuk setiap tree seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari aplikasinya, kalau aplikasinya itu nanti fungsi yang pertama dipanggil untuk melakukan kompres. Jadi nanti ini ada button di sini, button namanya Huffman dengan fungsi yang dipanggil adalah compress image. Berarti kalau kita lihat fungsi compress image di sebentar. Oh ini compress image. Maka compress image akan memanggil
sebentar, compress image. Oh ini Huffman compressnya. Jadi kalau jadi dari compress image ini nanti kan berarti gambar telah dibaca, terus gambarnya itu disimpan dalam data. Jadi datanya di masukkan ke dalam fungsi Huffman compress. Nah, jadi Huffman compress, oke, di sini kita akan membuat variabel tree melalui fungsi atau metode build Huffman tree. Nah, di build Huffman tree-nya di sini. Jadi di sini ada frekuensi ini. Jadi untuk menyimpan array yang isinya adalah frekuensi tiap warna. Jadi di sini kan data sudah dalam bentuk representasi pixelnya. Jadi dengan memakai metode counter ini, maka isi dari frek ini adalah semacam array yang isinya nilai warna, dan indeks itu adalah nilai warnanya. Kemudian nilainya adalah nilai frekuensinya, berapa kali dia muncul dalam dalam file gambarnya, file citranya. Nah, kemudian kita buat heapnya, kita buat tree. Nah, tree-nya berarti kita buat di sini tree untuk setiap jadi berdasarkan warna dan frekuensinya. Jadi kalau kita lihat ini, jadi isi tree-nya ini apa? Isinya adalah node-node. Nah, jadi node-node-nya itu jadi ini kita buat objek namanya Huffman node yang akan memiliki, jadi di sini simbol ini maksudnya nilai pixelnya, nilai pixel pada gambar. Jadi kalau tadi misalnya nilai 1, 2, 3-nya seperti itu. Nah, frekuensinya adalah frekuensinya. Nah, di sini left dan right ini adalah penunjuk bahwa node ini di kirinya siapa, di kanannya siapa, seperti itu. Nah, kemudian kalau jadi ini kan untuk konstruktornya, jadi ini kan pasti ada seperti itu. Nah, kemudian ini adalah salah satu metodenya. Jadi ini metode apa? Jadi ini metode sebenarnya jadi kan karena kita akan membuat pohon Huffman itu kan penentuan kiri kanannya itu kan lihat siapa yang lebih kecil. Yang lebih kecil di kiri, yang lebih besar di kanan, seperti itu. Nah, berarti kan untuk menentukannya itu harus ada lebih kecil, tapi yang kita bandingkan ini adalah objek. Jadi tidak bisa dibandingkan secara langsung. Makanya di sini kita akan lakukan overload fungsi less than-nya, yang lebih kecil darinya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti pada ada metode yang mengharuskan kita melakukan perbandingan siapa yang lebih kecil, maka bukan fungsi lebih kecil yang biasa yang dipakai, tapi melainkan fungsi yang ini. Nah, jadi berarti kita suruh, kalau misalnya kita mau membandingkan objek Huffman node, kita bandingkan dari frekuensinya, seperti itu. Nah, kemudian kita bentuk ininya. Jadi di sini heap ini belum melakukan heapnya, belum membuat tree-nya, tapi hanya menyimpan data yang akan dijadikan tree. Nah, tetapi disinilah yang akan membuat heap itu menjadi tree. Jadi kita pakai heapify seperti itu. Jadi ini menggunakan heap min namanya. Jadi nilai dia berdasarkan nilai terkecil, seperti itu. Nah, jadi induknya itu nilai terkecilnya. Jadi kemudian setelah dari tree-nya, ini kan masih tree biasa, dan dalam heap tree mungkin hanya sebagai gambaran umum saja. Jadi untuk heap tree dia indeks induknya itu terletak pada indeks paling awal. Jadi dia awalnya untuk menunjukkan siapa anaknya itu, dia rumusnya itu adalah kalau yang di kiri 2 kali nilai indeks tambah 1, yang di kanan 2 kali indeks tambah 2, seperti itu. Nah, kemudian jadi di sini kita akan melakukan perulangan untuk membuat, dari sini kita akan membuat Huffman tree-nya, gitu. Nah, jadi di sini kita mau nilai heap ini hanya isinya Huffman-nya saja. Makanya di sini ketika isi panjang dari heap ini masih lebih besar dari 1, kita akan lakukan peluangan ini. Nah, jadi di sini berarti kan kita buat left-nya. Jadi di sini kan dia sudah dalam bentuk tree, dan yang nilai terkecil adalah yang jadi di sini untuk heap hop-nya ini kita akan mengambil nilai yang terkecil dari pohonnya, gitu.
Jadi kan tapi tadi kan ketentuannya yang di kiri tetap lebih kecil daripada yang di kanan, makanya kita hip hop yang kiri duluan seperti itu. Jadi kita hip hop pertama kali akan masuk ke kiri, hip hop ke kanan, hip hop sekali lagi kita masukkan di kanannya seperti itu. Nah kemudian jadi di sini kan ya hipnya berbentuk note seperti itu ya. Dan kemudian kita gabungkan, kita merge. Jadi misalnya merge ini kita bentuk note baru yang isinya. Jadi kan tadi yang note baru ini kan tidak ada representasi warnanya, makanya kita bikin di sini di sini untuk simbol. Karena kalau kita lihat di sini kan parameter pertama simbol, kemudian kedua frekuensi seperti itu. Makanya di sini kita tidak berikan namanya, dan isi frekuensi adalah kiri ditambah kanan seperti itu. Nah, kemudian kita jadi ini kan note barunya. Nah, note barunya jadi leftnya ini kita kasih apa namanya? Kita kasih movement note yang kirinya, yang kita sudah letakkan di kiri, yang di kanannya jadi di kanan. Jadi tadi ini yang left dan right ini akan menjadi left dan right pada yang merge tadi. Jadi yang di sini dan di sini. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam hip gitu. Nah, coba tapi nanti dia secara otomatis dia akan mengatur dengan metode ini di mana letak yang merge ini seperti itu. Jadi ini kita panggil variabelnya, terus kita panggil siapa nilai yang mau dimasukkan seperti itu. Jadi ini akan terus berulang sampai didapatkan pohon tree-nya. Makanya di sini kita akan return jadi hip nolnya, jadi indeks ke 0 ya, di mana itu pasti tree-nya. Jadi kita kembalikan tree-nya, kita return nilai tree-nya. Maka tadi kita lihat lagi, kita sampai di tree-nya. Berarti nanti kita tree-nya akan mendapat dari sini. Oke. Nah, kemudian untuk code map ini berarti kita ingin memberikan nilai pada setiap node. Jadi bakal di sini kita panggil metode build code dan kita masukkan variable tree seperti itu. Nah, jadi di sini build code-nya. Oke. Jadi di sini kita akan pakai map untuk menyimpan nilainya. Jadi di sini kita cek dulu apakah node-nya tidak kosong. Jika iya, maka kita cek. Jadi ini akan dilakukan hanya kalau jadi sini if node symbol is not known, berarti ini karena kita mau telusuri. Jadi kalau misalnya dari gambarnya kita mau telusuri, jadi kita hanya akan memberikan nilai kalau didapatkan node yang simbolnya tadi itu ada, berarti dia merupakan warna. Jadi kalau misalnya dia masih di sini nanti telusuri atau di sini, tetap telusuri, itu maksudnya. Oke, jadi ini adalah fungsi rekursif. Jadi di mana kita tahu ini fungsi rekursif karena di sini ini nama fungsi build code, tapi kita panggil lagi dia di dalam dirinya sendiri, berarti ini pasti rekursif. Nah, jadi kalau misalnya simbolnya masih non, berarti kita panggil lagi dia. Nah, kalau dia jadi kita panggil dulu yang telusuri ke kirinya. Jadi kalau dia menelusuri ke kiri, kita kasihkan 0. Ya, tapi nanti ketika dia menelusuri ke kanan, kita berikan 1 seperti itu. Jadi nanti ini dia akan berulang sehingga memberikan map yang isinya adalah simbol ya, berarti simbol dan nilai representasi dalam bitnya ya, dalam nilai byte-nya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, jadi sini ada encode data. Jadi encode data ini akan membuat di sinilah akan digantikan nilai-nilai. Jadi yang ada misalnya dalam sini tadi nilai-nilai yang ini, penggantinya itu akan diganti. Di sini akan membentuk yang nilai ininya, nilai penggantinya itu seperti itu. Nah, kemudian di sini kenapa di sini ada padding?
Karena ini kan adalah file citra gambar yang memiliki tipe panjang tipe datanya adalah punya tipe nilai 8 bit atau 1 byte. Makanya di sini kita mau padding kalau misalnya belakangnya bit paling belakang itu tidak sampai 8, kita tambahkan padding 0. Jadi misalnya kalau misalnya terakhirnya anggapkan nanti misalnya setelah ini disatukan jadi string panjang, kemudian terakhir misalnya 10, supaya terakhir misalnya 010, berarti kan itu masih 3 bit seperti itu. Nah, maka ditambahkan nanti 50 supaya dia nilai yang terakhir ini tetap menjadi 8 bit seperti itu. Nah, kemudian disinilah di sini akan dirangkai nilai byte-nya tadi seperti itu. Baik, kita lihat hasil jalan programnya, tapi ini mungkin untuk kodenya. Dari sini ada fungsi bytecode-nya, fungsi untuk inilah melakukan shipment compress, tapi pakai fungsi-fungsi yang di atas tadi. Nah, kemudian ini fungsi untuk menyimpan file compress, ini fungsi untuk menghitung rasio kompresi. Nah, di sini untuk GUI-nya, mengatur GUI-nya. Jadi ini ya, inilah saya program utamanya. Ini konstruktornya. Kemudian ini untuk membuka file. Ini untuk ya di sini fungsi untuk kompres gambarnya. Jadi di sini berita-berita untuk menyimpan gambar, menampilkan data hasil kompresi seperti itu. Oke, jadi di sini nanti untuk memvisualisasi rasio kompresinya saya pakai pie chart. Oke, dan di sini untuk fungsi download file seperti itu. Baik, kita coba jalankan. Oke, ini sudah terbuka. Jadi tampilannya seperti ini. Nanti di sini gambarnya akan muncul dan visualisasinya akan muncul di sini. Jadi kita agak ke gambarnya. Jadi misalnya saya pakai gambar yang ini dulu. Nah, kita kompres. Oke, berhasil dikompresi. Maka kita lihat di sini hasil, mungkin saya besarkan dulu. Nah, hasil kompresinya adalah, jadi dia ukuran file berkurang 6,3%. Jadi ukuran awalnya 257 kilobyte menjadi tinggal 240 kilobyte. Mungkin kalau kalian lihat, oh kenapa rupanya hasil kompresi tidak begitu besar ya. Nah, itu karena kita lihat sekali lagi, karena metode kompresi lossless sebagian besar berhubungan dengan frekuensi nilai pixelnya. Jadi kalau misalnya gambarnya warnanya itu lumayan tersebar, maka hasil kompresi mungkin tidak terlalu besar seperti itu. Tapi bisa kita lihat ini mengalami perbedaan besar dengan RLE. Jadi kita lihat foto biasa pun sudah lebih baik hasil kompresi. Jadi ada yang berkurang. Tapi kalau kita lihat yang RL kemarin kan kalau foto biasa malah bertambah ukurannya. Itu kenapa? Karena di sini yang human coding ini betul-betul kita hitung semua frekuensi, sedangkan yang RL itu hanya frekuensi yang berurutan seperti itu. Maka kalau kita, jadi di sini jadi bagaimana kalau untuk gambar yang penyebaran nilai pixelnya itu, maksudnya nilai pixel untuk warna yang digunakan itu tidak terlalu tersebar. Jadi misalnya dari 0 sampai 255 mungkin yang terpakai cuma, anggaplah mungkin cuma 100 warna dari situ atau 120 warna dari situ. Kita lihat, jadi misalnya ini kalau kita bisa lihat ini kan gambar pesawatnya banyak yang hitam. Jadi kalau kita lakukan kompresi, berhasil dikompresi, kita lihat hasil kompresi sudah lumayan besar, sekitar 29%. Jadi di sini tetap untuk melakukan kompresi Huffman ini paling ideal untuk gambar yang memiliki banyak warna yang sama. Baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.